Babak demi babak kasus kematian Prada TNI Luki Sepril Saputra Namo terus berjalan. Prajurit yang tewas diduga akibat dianiaya puluhan seniornya itu menambah keyakinan adanya budaya kekerasan di institusi TNI. Lantas adilkah dakwaan 9 tahun penjara yang dituangkan dalam pengadilan militer terhadap para tersangka? Terkutuk semua, pecah. Suasana panas menyelubungi sidang perdana kasus kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo, anggota batalion TP834 Waka Ngamere, digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 27 Oktober. Ibunda almarhum Prada Luki sangat emosional ketika dihadapkan dengan para terdakwa yang berjumlah 22 orang. Sang ibu bersama ayah korban yang juga anggota TNI ketika itu turut dihadirkan sebagai saksi. Seusai persidangan, sang ibu hanya bisa berharap persidangan militer kasus ini dapat berjalan adil dan transparan. Harapan terbesar saya sebagai seorang ibu kandung yang kehilangan anak yang saya sayangi, saya hanya berharap Bapak Hakim yang mulia tergugah hati nuraninya dan bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, dan saya ibu kandung hanya menginginkan semua pelaku dipecat dan dihukum seberat-beratnya. Memasuki hari ketiga, 4 terdakwa dihadirkan. Mereka adalah Pratu Ahmad Ada, Pratu Emiliano de Aruzo, Pratu Pertus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Oktober 2025, sidang saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Agenda persidangan saat itu yakni pembacaan dakwaan oleh auditor militer serta pemeriksaan saksi-saksi. Para terdakwa dikenai dakwaan subsidiar dan kombinasi dengan ancaman 9 tahun penjara. Adapun dakwaan yang disangkakan kepada mereka yaitu dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu primer pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHP-M junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Prada Luki Namo yang sempat menjalani perawatan selama 3 hari di RSUD Air Ramo mengembuskan napas terakhirnya pada 6 Agustus lalu. Kematiannya diduga kuat akibat dianiaya puluhan seniornya. Kedatangan jenazah korban di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang diiringi isak tangis keluarga. Sepril Saputra Namo. Usai menjalani visum luar, jenazah tiba di rumah duka. Sang ayah meluapkan emosinya dan sangat yakin putranya korban penganiayaan. Sang ayah yang berpangkat sersan mayor itu pun menuntut kasus kematian anaknya dapat diproses seadil-adilnya dan menjadi pembelajaran bersama. Hidup manusia kalau takut, mati saja, betul toh? Tapi mati jangan sia-sia. Ingat Bapak ya, merah putih. Keadilan juga harus merah putih toh. Ingat kata saya tunggu wartawan terhebat. Bapak, Terima kasih. Oke. untuk cerita, ada itu ke mana sampai dia? Intinya dia tuh penganiayaan. Kematian Prada Luki Namo menyita atensi termasuk Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiarto yang turut melayat ke rumah duka. Kalau mati di medan perang saya boleh Bapak, tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya ada 2 orang lagi Bapak. Dia tulang punggung buat saya Bapak. Saya berlutut di Bapak, saya mohon Bapak. Kedatangan Pangdam 9 Udayana menguatkan keluarga Prada Luki Namo dalam memperjuangkan keadilan. Apalagi di luaran terdengar nada sumbang mengenai kehidupan pribadi almarhum. Kepada jenazah almarhum prajurit 2 Luki Sepril Saputra Namo, hormat saudara. Jenazah Prada Luki Namo memang telah dimakamkan, pun mendapat penghormatan ala militer.
Akan tetapi harapan keluarga akan keadilan di balik kematiannya masih menyisakan tanya. Tentang keadilan, tentang ujung dari vonis di balik kematian tragis sang buah hati. Publik meyakini kasus kematian Prada Luki Namo dapat membuka mata semua pihak bahwa kultur kekerasan masih dipelihara di institusi penjaga kedaulatan negeri ini. Kultur yang seharusnya berisi pembinaan dan teladan, bukan kekerasan. Kasus ini bisa sangat krusial menentukan wajah TNI ke depan, baik secara internal militer maupun di mata masyarakat sipil. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.